biarlah hidupku selalu menyenangkan hatimu. Bersyukur buat kasihmu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Tiap kali akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku
Semua hanya anugerah Tuhan. Sungguh kami Tuhan tidak dapat membalas setiap kasih-Mu Bapa. Kami datang dengan segala penyembahan syukur kami Tuhan. Sebab hanya ini yang dapat kami lakukan. Kami tidak punya apa-apa Bapa. Kami tidak punya perak, kami tidak punya emas. Kami cuma punya hidup kami Tuhan yang Kau berikan. Kami kembalikan hanya untuk-Mu. Sebab hanya Engkau di hidup kami. Terima kasih. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu. Yes. Terima kasih. Selamanya Kau puji. Mari dengan sungguh kita naikkan pujian ini sejemput lagu itu makin berdiri. Hanya Kau yang menjadi tempat bersama Kau Tuhan. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau puji. Mari dengan sungguh. Hanya Kau yang mencari tempat jawaban. Hanya Kau berjalan bersama-Mu Bapa. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau puji. Sekali lagi dengan sungguh. Hanya Kau Tuhan yang mencari tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau puji. Kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau tersedia bagiku. Selamanya Kau. Dengan kemuliaan kami Tuhan. Yesus Tuhan. Sebab hanya tangan-Mu yang kami perlu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang menjadikan kami berharga Tuhan Yesus. Untuk itu Bapa, kami datang dengan penuh sukacita. Kami mau bersorak meninggikan Engkau Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita masih tetap berdiri. Ada semangat. Amin. 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 Dengan kemuliaan bagi Tuhan. Sebab Tuhan Yesus yang baik. Kasih-Nya tak pernah berhenti setiap kehidupan kita. Kasih setiamu Tuhan.
percaya segala sesuatunya itu baik bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Karena hidup kita senantiasa ada di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Amin. Walau hidupku diremukkan, walau jiwaku
tertutup, semuanya terbuka di hadapan-Mu, oh Tuhan. Di mata-Mu aku tanya, di mata-Mu Kau melihat seluruh hidupku, seluruh hidupku, ya Tuhan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Engkau melihat akan kedalaman hati setiap kami. Ketika mulut kami menaikkan pujian, ketika mulut kami menaikkan penyembahan dengan kata-kata yang indah, Tuhan, Kau tahu apakah hati kami bersyukur. Engkau tahu Tuhan apakah hati kami tulus menyembah Engkau. Apakah kami sungguh-sungguh memuliakan dan memuji-muji Engkau dalam hati dan kehidupan kami. Bapa, belas kasihani kami, ampuni kami Tuhan. Kalau semua masih ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Bahkan ketika mulut kami memuji, bahkan ketika mulut kami menyembah, mungkin hati kami masih belum berkenan kepada Engkau Tuhan. Pujian kami tidak tulus, penyembahan kami tidak tulus. Tuhan, belas kasihanilah kami. Ampuni kami. Kira-kiranya Engkau terus menolong kami. Kiranya Engkau terus Tuhan membawa kami semakin dekat kepada-Mu. Amin. Semakin mengenal pribadi-Mu. Dan kami terus bertumbuh dalam iman, dalam kasih karunia-Mu. Sampai kami menjadi anak-anak yang menyukakan hati-Mu, melakukan kehendak-Mu, ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami. Amin. Kami tidak sempurna dalam pujian dan penyembahan, tapi di dalam Kristus yang sempurna itu kami ada dan Kau menyempurnakan kami. Saat ini kami membuka hati kami, pikiran kami. Kami membuka telinga kami, ya Bapa. Karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Bapa, nyatakanlah firman-Mu. Nyatakanlah isi hati-Mu. Nyatakanlah kehendak-Mu, ya Bapa. Urapi setiap kami semuanya dan urapi hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyatakan akan isi hati-Mu. Sehingga kami semuanya tidak terkecuali akan diberkati oleh firman yang dari Bapa. Karena yang akan kami dengar sungguh-sungguh adalah firman yang keluar dari Bapa. Kehendak yang Kau nyatakan dari isi hati-Mu bagi setiap kami. Dan bila kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk mengerti, memahami, dan bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga kami semuanya menjadi orang-orang yang berbahagia oleh karena kami melakukan akan firman. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita mau belajar satu hal. Ya. Nah, sebelum saya memulai apa yang
Tuhan percayakan untuk saya sampaikan dalam firman Tuhan pada ibadah kita, Bapak Ibu. Saya mau tanya, kalau seseorang datang kepada Bapak Ibu Saudara dan kemudian dia berkata, aku percaya Yesus Kristus adalah juru selamatku. Terus Bapak Ibu lihat bahwa dia kalau hari Minggu dia pergi ke gereja. Bahkan mungkin kalau hari tengah minggu gitu dia juga ikut doa malam. Maka kira-kira jawaban Bapak Ibu atau otomatis yang ada di kepala Bapak Ibu Saudara, orang ini pasti Kristen kan? Iya toh? Kan pasti begitu. Automatically kita akan berkata, oh iya, orang ini Kristen. Itu toh? Ya itu sudah otomatis. Hari ini ketika kita mendengar seseorang berkata, oh Yesus Kristus adalah juru selamatku, oh dia pergi ke gereja, dia bahkan ikut doa malam, maka kita akan langsung orang ini Kristen. Nah, apalagi misalnya kalau orang tersebut kemudian juga mengatakan bahwa aku ikut ambil bagian loh di gereja A itu, aku jadi diaken di sana, aku jadi singer, atau mungkin aku jadi pemain musik, atau aku apalagi lah pokoknya bidang-bidang pelayanan yang multimedia mungkin, dan yang lain sebagainya. Maka 1000% semua orang, ya kita mungkin akan mengatakan, oh ya pasti orang ini Kristen pasti. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu, kekristenan hari ini ternyata mempunyai sebuah fenomena. Dan fenomena ini adalah fenomena kekristenan di akhir zaman. Ketika orang itu berkata Yesus juru selamatku, dia beribadah minggu di gereja, dia doa malam, bahkan mungkin ambil bagian dalam pelayanan, mungkin dia jadi pemain musik, mungkin jadi singer, mungkin jadi apapun lah. Faktanya, ketika orang itu berkata Yesus Kristus juru selamat, belum tentu ternyata dia itu seorang Kristen yang sebenarnya. Karena ada sebuah fenomena dalam kekristenan hari ini, dalam kekristenan akhir zaman, bahwa ada banyak orang itu sebenarnya memang pada dasarnya manusia itu membutuhkan yang adikodrati, yang adikodrati yang dapat menyelamatkan mereka dalam situasi-situasi atau keadaan-keadaan yang seringkali dalam perjalanan hidup ini tidak dapat mereka atasi dengan kemampuan mereka sendiri. Butuh sesuatu yang adikodrati, yang agama menyebutnya sebagai Tuhan, sebagai Allah, sesuatu yang adikodrati, yang adikuasa, melebihi manusia. Maka kebutuhan ini untuk kemudian mereka, kepada siapa nanti aku akan datang, kepada siapa nanti aku akan berseru kalau kemudian aku masuk dalam sebuah situasi, dalam sebuah keadaan di mana aku lagi nggak mampu. Apakah itu dalam pekerjaan, apakah itu dalam rumah tangga, apakah itu kesehatan, keuangan, ataupun soal masalah apapun yang lain. Bahkan juga termasuk ketakutan untuk kalau aku nanti mati, aku masuk ke neraka. Terus kepada siapa aku berseru? Butuh sang adikodrati
yang bisa menolong, yang bisa menyelamatkan, yang bisa datang untuk sebagai tempat kita berseru. Maka ketika orang berkata Yesus Kristus itu juru selamat, saya harus mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, belum tentu dia Kristen. Yang benar ya. Beragama Kristen mungkin yes. Tapi seorang Kristen seperti yang Alkitab katakan, belum tentu. Termasuk juga ketika orang itu berkegiatan di gereja. Apakah itu sebagai pengkhotbah, sebagai pendeta, sebagai gembala seperti saya misalnya begini, atau dia ikut ambil bagian dalam pelayanan dalam berbagai bidang di gereja seperti yang tadi saya katakan, belum tentu dia seorang Kristen. Belum tentu pendeta, gembala sebuah gereja itu adalah benar-benar seorang gembala di mata Tuhan. Karena kita nggak tahu motivasi, dasar, alasan seseorang bisa jadi gembala, bisa jadi pendeta karena dia nggak dapat pekerjaan di tempat lain. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah aku lulusan STT. Kemudian dapat kesempatan untuk kemudian bisa merintis gereja. Apalagi? Atau juga yang lain. Entah jadi singer, WL, pemain musik, atau apapun. Kita nggak tahu motivasinya itu apa. Karena bisa jadi motivasinya itu bukan Tuhan. Tapi motivasinya adalah penghasilan. Maka gereja tidak ubahnya menjadi sebuah perusahaan yang biasa saja. Tempat untuk mencari penghasilan. Inilah fenomena kekristenan di akhir zaman. Bagaimana seseorang disebut Kristen hanya karena mereka berkata Yesus Kristus juru selamatku. Padahal di dalam dirinya, aku nggak tahu nanti kalau aku kedapati masalah, mungkin aku sakit, nggak ada yang Tuhan, dokter nggak bisa nolong, apalagi aku takut nanti kalau mati aku masuk neraka. Kepada siapa aku datang? Aku pasti, aku butuh Tuhan, aku butuh penolong, aku butuh juru selamat. Atau mereka berkegiatan di gereja dengan berbagai macam alasan motivasi yang bukan Tuhan, tapi yang lain-lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau hal-hal seperti ini terjadi atau dialami oleh seseorang itu, ketika mungkin baru pertama kali, mungkin 1 tahun pertama dia kenal dengan Tuhan. Oke lah, mungkin ya sudah perpanjang dikit ya 2 tahun pertama dia kenal Tuhan. Dan masih seperti ini alasan motivasinya dan mereka nggak pernah mengerti kebenaran yang benar tentang percaya dan mengikut Kristus. Di tahun pertama, di tahun kedua, it's okay. Tapi kalau terus bertahun-tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, tetap juga masih seperti ini. Dan kenyataannya hari ini, kita harus mau jujur berkata ketika saya melihat orang-orang yang saya jumpai, perjalanan kekristenan saya juga meneropong di tempat-tempat yang Tuhan izinkan untuk saya bisa melihatnya. Maka kita mesti harus juga jujur berkata, hari ini ada banyak
di gedung-gedung gereja yang sepertinya bertambah dengan banyak sekali orang-orang. Tetapi sangat sedikit sekali orang yang benar-benar percaya dan mengikut Yesus. Maka pagi hari ini kita akan melihat satu ayat. Dan dari satu ayat ini kita akan sama-sama renungkan dan membuka ayat-ayat yang lain yang akan Roh Kudus pimpin, dan juga Roh Kudus sudah berikan kepada saya ketika saya mempersiapkan akan firman Tuhan hari ini. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yesus berkata, "Hei murid-muridku, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Memang kamu benar. Memang aku guru dan Tuhan." Seorang Kristen yang benar-benar benar, seorang Kristen yang sungguh-sungguh, seorang Kristen sejati adalah seorang Kristen yang tidak saja menerima Yesus sebagai juru selamat, tetapi orang tersebut harus kemudian tahu, memahami, mengerti, dan juga menerima sepenuhnya bahwa Yesus Kristus itu adalah guru. Kalau Yesus Kristus itu guru, berarti kita yang menerimanya adalah murid. Kalau Yesus Kristus itu kita terima dia adalah Tuhan, kurios, maka dia harus menjadi apa? Penguasa, raja satu-satunya dalam hidup kita. Maka hari ini kita mau belajar dua hal, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana sih sebagai seorang Kristen itu kita itu menerima Yesus Kristus yang dikatakan aku ini guru dan Tuhanmu. Jadi hari ini kita mau belajar dua hal. Menerima Yesus Kristus sebagai guru berarti kita adalah muridnya. Dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan artinya bahwa dia adalah satu-satunya penguasa, majikan, raja di dalam hidup kita. Yang pertama, sebagai guru dan kita adalah muridnya, kita pasti tahu betul ini. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Kan ini toh, gereja tugasnya kan ini kan. Apa ada tugas yang lain daripada gereja? Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." 19. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Muridnya Tuhan Yesus. "Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ini sangat jelas sekali ya, kalau hari ini kita masih mempermasalahkan lagi yang namanya Tritunggal. Ya. Keesaan Allah dalam tiga pribadinya, itu banget yang benar nih ya. "Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." 20. "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini amanat agung. Kita tahu ini amanat agung. Iya, itu amanat agung. Menjadikan semua bangsa murid. Hari ini kita bisa sujud berkata,
ada banyak orang seperti saya, pendeta, gembala, yang menjadikan mereka itu muridku. Muridku, bukan ku besar, ku cilik. Pengikutku, bukan ku besar, ku cilik. Dan anehnya, banyak orang terkesima, terpesona. Bapak Ibu, kalau kita lihat yang pertama kali, ketika Alkitab mencatat 12 orang pertama yang kepada mereka Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Dan kemudian mereka mengikuti dia. Mereka disebut sebagai murid. Kalau kita lihat lagi di dalam Lukas pasal 10, maka kita akan bisa melihat di sana 12 itu kemudian ada lagi yang 70 murid. Ketika mereka diutus berdua begitu. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara, kata Kristen atau dalam bahasa Yunani-nya Kristianos itu ternyata kata Kristen itu di Alkitab itu cuma 3 kali ada. Cuma 3 kali. Ketika di Antioquia mereka pertama kali disebut Kristen, di 1 Petrus, dan kemudian juga di dalam Kisah Rasul juga yang lain, ayat yang lain. Ketika Rasul Paulus itu di hadapan Raja Agripa berkata, kamu baru saja membuat aku hampir menjadi seorang Kristen, Kristianos. Cuma 3 kali. 3 kali itu pun dengan tendensi pemahaman bahwa itu adalah Kristen yang mengikut Kristus, yang murid Kristus. Sementara kata mengikut Kristus, mengikut aku, kata murid itu jauh lebih banyak ketimbang kata Kristianos yang cuma 3 kali itu. Maka kita sebenarnya ketika kita itu menjadi percaya di dalam Tuhan Yesus itu, kita ini semuanya sebenarnya sudah masuk dalam sebuah rombongan besar atau serombongan orang-orang dalam sebuah persekutuan menjadi pengikut Kristus, mengikut Kristus, menjadi murid Kristus, matetes. Bukan dalam pengertian untuk kemudian menjadi seorang Kristen seperti yang tadi saya katakan itu. Bukan, jauh sekali. Oke. Nah, terkait mengenai menjadi murid ini, saya ingin ayo kita membaca Lukas 9 ayat 57 ayat sampai dengan 62. Ada yang menarik Bapak Ibu kalau seseorang kita mau menjadi murid Kristus atau kita tuh mengikut Kristus, mengikut Yesus, ya. Lukas 9 ayatnya yang ke-57 sampai dengan yang ke-62. Nah ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi," katanya. Kemudian 58. Yesus berkata kepadanya, "Serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Kita baca terus lanjut ya, sampai 62. Lalu berkata seorang kepada yang lain, ia berkata kepada seorang yang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." 61. Dan seorang lain berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan,
Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. 62 yang terakhir. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita baca dalam Lukas 9 ayat 57 sampai 62 ini sebenarnya dicatat juga di dalam Injil Matius ayat pasal 8 ayat yang ke-19 sampai dengan 22. Oke. Nah, dari 3 orang yang dicatat itu, maka ada 2 orang yang kemudian berkata, Tuhan, aku mau ikut Engkau. Kemanapun Engkau pergi, bahkan yang pertama berkata begitu. Kalau yang kedua yang dicatat oleh Lukas ini, orang yang kedua itu, ya, yang kepadanya kemudian Tuhan Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati itu. Ya. Saya mau mengatakan bahwa sebenarnya, bahasa saya ya, Injil Matius menjelaskan bahwa dia itu sebenarnya adalah seorang murid. Tapi kemudian dia mau cuti dulu jadi murid. Karena dia mau menguburkan bapaknya. Nah, mau cuti dulu jadi murid. Aku mau menguburkan dulu bapaknya. Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada cuti kalau kamu ikut aku. Kamu mesti terus memberitakan akan kerajaan Allah. Injil kerajaan Allah. Tidak ada cuti. Makanya firman Tuhan berkata juga di tempat yang lain. Rasul Paulus berkata, baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah Injil. Tidak ada cuti. Nah, tetapi buat orang yang pertama yang berkata, Tuhan, aku mau mengikut Engkau kemanapun Engkau pergi. Dan kemudian di orang yang ketiga, Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Maka jawaban Tuhan itu patut kita renungkan pagi hari ini. Apakah kita semua ini adalah benar-benar orang yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau ikut Engkau. Dan kita mau merenungkan jawaban Tuhan kepada orang yang pertama di ayat yang 57 dan 58 itu. Ketika orang itu berkata, Tuhan, aku mau mengikut Engkau kemanapun Engkau pergi, Tuhan. Tuhan Yesus berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Memang Tuhan Yesus mau berkata begini secara literal, aku gak punya apa-apa gitu, aku gak punya rumah gitu, segala macam. Bukan itu Bapak Ibu yang Tuhan maksudkan. Tapi Tuhan mau berkata kepada orang ini, kalau engkau mau mengikut aku, kalau engkau mau menjadi muridku, maka engkau harus siap untuk tidak memiliki segala sesuatu. Loh, maksudnya piye, Pak? Terus gak oleh dua apa-apa ngono ta, Pak? Mengikut Tuhan Yesus kan terus jadi murid gak oleh dua apa-apa ngono ta, Pak? Maksudnya. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dengan kata lain, ketika kita siap untuk tidak memiliki segala sesuatu itu, artinya kita itu menyangkal diri kita atas hak kepemilikan, bahkan atas hak kepemilikan atas nyawa kita. Jadi aku tidak punya apa-apa, karena sebenarnya aku ini bukan pemilik. Kenapa? Karena aku ini cuma seorang pengelola stewardship. Jadi kalau misalnya aku ini punya uang, aku ini punya jabatan, aku ini punya kuasa, enggak Tuhan, ini semuanya Engkau, milikmu. Aku hanya pengelolanya. Engkau pemilik semuanya itu, bahkan hidupku, nyawaku itu pun adalah milikmu. Itu yang Tuhan mau katakan kepada orang yang pertama itu. Karena beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar kan, manusia ini, kita ini adalah makhluk ciptaan. Kita diciptakan untuk bekerja bagi Allah. Theonomy, bukan otonomi. Mengabdi kepada Sang Pencipta, kepada Allah yang adalah pemilik, sementara kita ini adalah pengelola saja.
Siap. Amin. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu, kalau kita baca di dalam Filipi 2 ayat 58, sebagai guru dan kita murid, Tuhan Yesus itu telah melakukannya lebih dulu. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dia sebagai guru. Kita diminta, hendaklah kamu menaruh pikiran perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Apa itu? 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap keserupaan itu, kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Melainkan mengosongkan dirinya. Menyangkal, mengosongkan, kenosis. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8. Dan dalam keadaannya sebagai hamba, sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Nyawanya pun bukan lagi miliknya. Dia gak pertahankan itu. Sebagai guru dia sudah kasih contoh. Sebagai guru aku. Makanya coba kita baca Matius 16 ayat 25-26. Bapak Ibu Saudara, bersama saya kita akan selalu buka banyak ayat Alkitab ya. Matius 16 ayat 25-26. Makanya Tuhan Yesus itu berkata dengan tegas, Matius 16 ayat 25-26 ya. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. 26. Apa gunanya seorang itu memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Di ayat yang lain dalam Matius 10 ayat 39 Tuhan Yesus berkata begini, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Maka pada orang yang pertama yang berkata, Tuhan aku mau mengikut kau, kemanapun kau pergi aku mau ikut Tuhan. Tunggu dulu loh. Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia gak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Apakah kamu siap untuk menyangkali dirimu? Kamu gak lagi punya hak atas hidupmu. Kamu gak punya lagi hak atas kepemilikan semuanya. Artinya kita balik kepada covenant Allah yang semula. Manusia itu memang milik Allah, diciptakan bagi Allah, bekerja bagi Allah, teonomi, bukan otonomi. Dia tidak memiliki hidupnya sendiri, tapi hidupnya dengan rela. Kalau kita berkata, aku mengikut Engkau Tuhan, aku mau jadi milikmu Tuhan, semuanya yang aku punya milikmu, bukan milikku. Nyawaku pun milikmu. Hari ini Bapak Ibu Saudara, banyak orang menyebut dirinya Kristen karena tadi hal-hal yang di atas saya sebutkan, tapi nggak pernah mengikut Yesus, nggak pernah, apalagi nggak pernah jadi murid. Mereka semuanya ngeyel untuk tetap mempertahankan, menyelamatkan nyawanya, mengupayakan hidupnya sendiri. Tapi Kristen. Nah, itulah fenomena hari ini.
Maka kita di sini belajar, ayo. Saya sudah pernah mengalami situasi hidup menjadi seorang percaya yang seperti itu. Saya sudah pernah alami itu. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan yang bekerja di dalam aku. Hanya karena Tuhan sayang sama aku dan keluargaku. Dia bawa aku melewati jalan-jalan yang aku gak pernah mengerti. Lewat berbagai-bagai hal, lewat berbagai-bagai situasi. Tetapi Tuhan sungguh sayang sama aku. Maka ketika Tuhan bawa saya ke tempat ini, Bapak Ibu Saudara, satu hal cuma, Tuhan, aku mau menjadi murid bersama dengan orang-orang yang Kau kirimkan ke tempat ini untuk bersama-sama menjadi murid-Mu dan mengikut Engkau. Amin. Soal jumlah, soal bertambah sekian, saya amat sangat yakin dan percaya pada waktunya dan dengan caranya Tuhan akan tambahkan sesuai dengan apa yang Dia rencanakan, yang Dia kehendaki, kapasitas yang Dia berikan, yang Dia percayakan kepada kita. Amin. Yang penting kita mau belajar untuk terus mau mengikut Tuhan semakin benar, mau semakin menjadi murid Tuhan. Itu nggak ngeyel lagi untuk tetap mau, aku masih begini Tuhan, aku mau. Nah, ayo kita semakin rela memberikan. Kan seringkali kemudian kita tuh ada satu nyanyian gitu ya, ada satu lagu yang kita pasti seneng, ini lagu ini gitu ya. Tapi ya itulah, kadang-kadang kita nyanyi, mulut kita nyanyi, tapi hati dan pikiran kita gak nyambung dengan apa yang keluar dengan di mulut kita gitu ya. Misalnya gini kan, ada satu, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kita sering nyanyi lagu ini, Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu kadang-kadang sedang nyetir gitu juga nyanyi lagu ini. Tapi pernahkah kita itu sungguh-sungguh ketika kalimat-kalimat lagu ini meluncur dari mulut kita, hati dan pikiran kita itu sungguh selaras dengan syair lagu ini? Indah rencanamu Tuhan. Sering aku gak ngerti, tapi aku percaya rencanamu indah bagi apapun. Demikian juga saya, Bapak Ibu Saudara. Di awal-awal Tuhan bawa saya masuk ke situasi-situasi itu, Tuhan terkadang menyetir saya sambil menangis. Dan itu berkali-kali, gak cuma sekali dua kali. Kenapa engkau? Kenapa Tuhan? Tapi ternyata aku tahu, lewat semuanya itu Tuhan panggil. Engkau memang kupilih untuk jadi muridku. Engkau gak akan pernah bisa lari kemanapun. Aku mau engkau jadi muridku, mengikut aku. Setiap Bapak Ibu Saudara juga begitu.
Saya nggak tahu pergumulan, situasi, keadaan, jalan-jalan yang sedang Bapak Ibu lalui. Tetapi percayalah, semuanya Tuhan mau supaya kita semua itu, kamu mengikut aku, ikut aku jadi muridku. Amin. Amin. Maka yang pertama, tidak lagi memiliki hak kepemilikan atas semua apa yang kita ada di tangan kita, bahkan juga nyawa kita. Bukan, semuanya sudah milik Tuhan. Baru kita bisa ikut Dia menjadi murid Tuhan. Yang kedua, jawaban Tuhan Yesus kepada orang yang kedua berkata, Tuhan, aku mau ngikut Engkau Tuhan. Di ayat 61 dan 62. Tuhan katakan apa? Ayat 61, 62 itu kayaknya ya. Matius, Lukas 9 tadi ya. Di ayat yang 61, 62. Oke, bisa dibuka supaya tidak lupa. Nah ini 61, 62. Nah, aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Jawaban Tuhan apa? Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan. Apa sih yang Tuhan sedang ngomongkan di sini? Apa sih, Bapak Ibu Saudara? Menoleh ke belakang. Artinya apa? Tuhan mau, kalau kamu mau ikut aku, berarti kamu bersedia meninggalkan segala sesuatu yang sudah terjadi. Yang lalu-lalu itu sudah berlalu. Jangan kamu tarik lagi ke hari ini. Itu sudah di sana. Sekarang ikut aku. Bapak Ibu, ada berapa banyak orang yang hari ini ya, ketika dia mengatakan aku jadi Kristen, tapi Bapak, saya ketemu dengan banyak orang nggak bisa meninggalkan masa lalunya. Apakah itu kesuksesan, keberhasilan di masa lalu? Dia nggak bisa lupakan itu. Ataupun juga hal-hal yang menyakitkan, trauma-trauma, peristiwa-peristiwa yang sangat-sangat mungkin menyakitkan, dia juga nggak bisa lupakan itu. Dia masih terus bawa itu. Kalau yang mungkin dulunya berhasil, dulunya sukses, dulunya mengalami kegemilangan dan segala macam, tapi kemudian hari ini situasinya sudah berubah. Dan ketika Tuhan mau, kamu mau ikut aku, sudah kamu gak usah ingat-ingat lagi semuanya itu. Kesuksesanmu, keberhasilanmu, kegemilanganmu, semuanya itu gak usah diingat lagi. Ayo kamu jalan sekarang sama aku jadi murid, mengikut aku. Ataupun sebaliknya, ketika kemudian seorang itu mungkin pernah mengalami hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang buruk yang terjadi dalam hidupnya di waktu yang lalu, Tuhan ngomong, stop, lupakan itu. Jangan noleh ke belakang lagi. Hari ini ikut aku. Semuanya yang di masa lalu kita nggak usah lagi toleh. Lepaskan saja itu menjadi bagian daripada sejarah masa lalu. Sekarang kita mau bersedia, Tuhan mau, untuk kita melangkah ke depan dengan iman. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus kita menuju pengharapan kekal. Amin. Ini yang Tuhan Yesus mau katakan. Ojo lagi noleh ke belakang. Memang kalau mendengar kata menoleh ke belakang, kalimat menoleh ke belakang, itu kita ingat sama siapa? Ya, istri. Sudah diingetin, jangan noleh ke belakang. Akhirnya jadi tiang. Karena di sana itu di situ dia melihat ada begitu banyak emas, permata, harta, kekayaan yang selama
dia kumpulkan, yang akan kemudian jadi porak-poranda dan dihancurkan dari belerang dari surga. Hatinya gak bisa tahan, tidak menoleh ke belakang. Tapi Tuhan mau kita itu melepaskan semuanya. Segala sesuatu, apapun yang pernah terjadi di masa lalu, entah keberhasilan, kesuksesan, kesakitan, kepahitan, kekelaman, apapun, lepaskan. Kita tidak lagi hidup di masa lalu, tapi kita hidup di hari ini dan untuk ke depan bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita kemudian mau, kita bersedia dengan apa yang dua hal yang Tuhan katakan ini sebagai guru dan kita ini muridnya, maka tadi di dalam Matius 28 di amanat agung tadi itu dikatakan di sana bahwa Tuhan Yesus akan menyertai sampai kepada kesudahan zaman. Akan menyertai kita senantiasa, akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Itu apa? Roh Kudus. Makanya Kisah Rasul 1 ayat 8 kepada murid-muridnya itu yang menunggu dia kemudian mencurahkan Roh Kudusnya untuk menyertai mereka. Kita sudah pernah bahas kan? Kata yang digunakan kuasa di dalam Kisah Rasul 1 itu menggunakan kata dunamis, kuasa yang aktif. Kuasa yang bekerja di dalam dan melalui kita, yang menyertai kita sebagai murid-murid Kristus. Maka Roh Kudus itulah yang akan menuntun kita, yang akan menolong kita, yang akan memampukan kita, sehingga kita akan bisa berkata seperti Rasul Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 13. Ini ayat hafalan pastikan. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kepadaku kekuatan. Karena kita mau mengatakan, aku bersedia Tuhan. Aku mengikut Engkau, aku menjadi murid-Mu. Tuhan berikan Roh Kudusnya, menolong kita, menuntun kita, memampukan kita, sehingga kita berkata, segala perkara apapun dapat kutanggung di dalam Kristus Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Roh Kudusnya yang menyertai aku. Mengapa dikatakan segala perkara? Karena memang Tuhan gak pernah janjikan kepada kita, aku akan kemudian memberikan engkau segala kemudahan-kemudahan. Jalan hidupmu ke depan bersama-sama dengan aku akan senantiasa baik. Semuanya akan tenang-tenang saja. Enggak. Dalam segala perkara, hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, apakah yang baik, apakah yang buruk, apakah yang menyenangkan, apakah yang menyedihkan, apakah keberuntungan, apakah kemalangan, Tuhan memang tidak pernah ciptakan kemalangan atau mau bermaksud jahat buat kita. Tetapi Tuhan bisa izinkan itu sebagai guru untuk mendidik kita. Karena kita murid-muridnya yang berkata, aku bersedia ngikut engkau Tuhan. Aku muridmu, engkau guru yang sudah memberikan teladan bagiku. Maka aku siap dididik. Lewat apapun, aku siap dididik. Roh Kudusnya menyertai kita. Bahkan sampai kepada akhir zaman. Maka kepada orang yang kedua, Tuhan mengatakan, jangan oleh ke belakang ya Dek ya. Jangan. Mulai sekarang, ayo arahkan pandanganmu hanya kepada Yesus Kristus yang tersalib itu. Ya, amin. Amin. Inilah
Baru bagian yang pertama. Yesus Kristus adalah guru. Yang kedua tadi apa? Yesus Kristus adalah Kurios. Menerima Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai Kurios. Kalau kita melihat dalam 2 Korintus 5, udah bisa dibuka wis ya. Tak bacain aja dah ya. 2 Korintus 5 ayat 15. Nanti kalau multimedia berbaik hati mau dibukain sama multimedia ya. Supaya kita 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan di sana firman Tuhan, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya semua yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 1 Petrus 1 ayat 18-19 di sana dikatakan bahwa Kristus itu telah menebus kita bukan dengan emas atau perak atau dengan barang yang lain, tetapi dengan darahnya. Dan itu adalah darah yang adil, darah yang sangat amat mahal. 1 Korintus 6 ayat 20 di sana dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang benar, seorang pengikut Kristus, seorang murid, tidak hanya bersedia menerima keselamatan yang Yesus berikan, tetapi mereka juga bersedia menerima Yesus Kristus yang telah membeli mereka dan sudah lunas membayar mereka itu untuk memerintah sebagai raja, sebagai majikan, sebagai penguasa tunggal dalam hidupnya. Maka inilah sebenarnya yang terjadi. Kenapa Alkitab itu mencatat matetes, murid atau mengikut aku, mengikut Kristus itu jauh lebih banyak daripada kata Kristen yang cuma 3 kali. Nanti kalau Bapak Ibu searching misalnya gitu ya, punya aplikasi Alkitab gitu kan ya. Terus kemudian ketika aja kata Kristen, nanti muncul berapa? 5 mungkin atau 6. Tapi yang 3 bukan. Bukan Kristianos. Hanya yang 3 saja yang menggunakan kata Yunani Kristianos. Ya karena memang itu. Mengikut Kristus, menjadi murid Kristus, itu yang Alkitab maksudkan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kemudian orang-orang percaya di abad yang pertama itu, mereka itu sungguh-sungguh bersedia menyerahkan seluruh hidupnya bagi Yesus Kristus. Termasuk ketika para rasul itu, meskipun mereka dikucilkan, meskipun mereka dianiaya, meskipun mereka kemudian dikejar-kejar, meskipun mereka bahkan banyak yang dibunuh, tetap saja mereka tahu harga untuk mengikut Kristus itu. Makanya Rasul Paulus dalam Galatia 2 ayat 20, multimedia mungkin bantu nih, bisa berkata begini Rasul Paulus di dalam Galatia 2 ayat 20. Nih. Galatia 2 ayat 20, Rasul Paulus berkata bagaimana? Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu. Bisakah kita hari ini berkata, sebagai seorang yang di dunia hari ini semua menyebut diri Kristen, semua Kristen, padahal lebih baik, aku hari ini sudah memutuskan untuk mengikut Kristus. Aku hari ini sudah memutuskan untuk menjadi murid Kristus. Itu sebenarnya. Maka bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Aku sudah melepaskan seluruh hak kepemilikan. Sekalipun di tanganku ada uang, sekalipun aku masih punya jabatan, sekalipun aku masih bekerja, sekalipun aku masih punya kuasa, tetapi aku tahu semuanya itu bukan milikku. Semuanya itu Tuhan. Aku hanya mengelola. Kita lepaskan hak kepemilikan itu.
nyawa kita sekalipun. Sehingga kita bisa berkata seperti Rasul Paulus, aku hidup, tapi bukan aku sendiri lagi yang hidup, Kristus yang hidup di dalam aku. Lagi pula Bapak Ibu Saudara, terkait Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka ayat yang terakhir nih, ayat yang terakhir ya. Lagi pula Yohanes 1 ayat 12. Ini ayat yang terakhir yuk. Pemain musik, WN singer yuk, kita mungkin bisa maju ke depan. Yohanes 1 ayat 12. Berkali-kali kita mungkin sudah pernah baca ayat ini. Nah, lagi pula Bapak Ibu, lihat nih ayat ini sebagai ayat yang terakhir. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus Kristus itu sebagai Tuhan, baca ayat-ayat di atasnya ya, saya nggak baca. Baca ayat-ayat di atasnya 10, 11, 9, 10, 11 itu ya. Mereka datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya itu menolak. Tetapi kepada orang yang menerimanya sebagai pemilik hidupnya, sebagai orang, sebagai yang memiliki hidup mereka, yang menerimanya, diberinya apa? Kuasa. Kata kuasa ini kan kita sudah belajar. Kata ini bahasa Yunaninya adalah exousia, bukan dunamis. Dunamis di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 itu adalah kuasa yang aktif, kuasa yang bekerja. Exousia ini diterjemahkan sebagai kuasa, sebenarnya itu adalah privilege, hak istimewa untuk orang-orang yang menerima Dia sebagai Tuhan, sebagai kurios, sebagai majikan dalam hidupnya, sebagai penguasa tunggal, sebagai raja dalam hidupnya. Mereka diberi hak istimewa supaya menjadi apa? Anak-anak Allah. Jadi sebenarnya ketika kita itu mengikut Kristus, kita itu mengatakan, aku sekarang mau menjadi murid-Mu Tuhan. Kita menerima Dia sebagai kurios, sebagai Tuhan, sebagai raja dalam hidup kita. Maka kita menerima hak istimewa, privilege sebagai anak-anak Allah. Dan penyertaan Allah lewat Roh Kudusnya itu yang senantiasa menyertai kita sampai kesudahan zaman itulah yang kemudian dalam Roma 8 berkata, setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah, yang dituntun oleh Roh Allah, dia adalah anak-anak Allah. Clear kan Bapak Ibu Saudara? Sekarang kita mau cuma sekedar jadi Kristen atau mau menjadi Kristen murid? Setiap kita yang ada di tempat ini, setiap kita yang mendengarkan firman ini saat ini, juga ketika misalnya nanti khotbah ini disampaikan secara online, dan kemudian Bapak Ibu dengar firman ini, Allah mau berkata hari ini, ketika Bapak Ibu dengar, jangan cuma sekedar jadi orang Kristen yang setiap minggu rajin pergi ke gereja, bahkan gerejanya mungkin tidak tahu kemana-mana, ataupun rajin pelayanan segala macam. Jangan! Hari ini Allah mau berkata, jadilah engkau muridku, ikutlah aku. Amin. Itu yang Tuhan maksudkan, itu yang Tuhan mau. Sekalipun mungkin Bapak Ibu Saudara, jalannya mungkin akan begitu berat, mungkin jalannya akan begitu rasanya sulit. Tuhan, secara manusia aku tidak tahu, semuanya itu seolah-olah aku tidak ngerti. Jalan di depan itu rasanya gelap, aku cuma bisa lihat 1 meter 2 meter di depan sini, aku tidak tahu, rasanya gelap semua di sana. Aku mungkin hanya lihat jejakmu di sini saja Tuhan. Aku kadang-kadang ragu-ragu untuk melangkah. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, jejak Tuhan itu yang Dia tinggalkan adalah sempurna. Amin. Itu akan menjadi jelas, clear. Kalau kita sungguh-sungguh hati kita diterangi oleh firman, kita akan bisa
bisa melangkah selangkah demi selangkah. Mungkin kita memang gak bisa lihat semuanya, tapi jejak Tuhan yang kita lihat di hadapan kita itu, kita ikuti itu satu demi satu. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini, Jejakmu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belakang. Yes, Lord Jesus. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, Jejakmu Tuhan, sungguh-sungguh amin. Jejakmu Tuhan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tuhan, tolong kami. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, Jejakmu Tuhan, sungguh sempurna. Anakku memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Aku memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Bapak Ibu Saudara, sementara pemain musik mengiringi kita untuk merenungkan akan firman yang sudah kita dengar pagi hari ini, suara Tuhan, firman Tuhan dengan jelas pagi hari ini berkata kepada setiap kita, apakah engkau mau mengikut aku? Apakah engkau mau menjadi muridku? Bukan hanya sekedar datang dalam kebaktian gereja, bukan hanya sekedar beraktivitas di dalam gereja, tapi engkau mau menyerahkan hidupmu, mau menyerahkan hatimu untuk aku memiliki engkau menjadi milikku. Engkau mengikut aku, dan dimanapun aku ada, engkau akan ada. Engkau menjadi muridku, aku akan mendidik engkau. Bapak Ibu Saudara, sekalipun mungkin ada keraguan dalam hati kita, Tuhan, apakah aku mampu? Apakah aku bisa, Tuhan? Pagi hari ini Tuhan berkata, aku tidak cari yang mampu, aku cari yang mau. Karena hanya Roh Kudus-Ku lah yang akan memampukan engkau. Hanya Roh Kudus lah yang akan membuat engkau cakap melewati segala perkara. Maka pagi hari ini, sebenarnya kita semua menutup mata, jika engkau mau memenuhi panggilan Tuhan untuk mengikut Dia dan menjadi muridnya, taruh tanganmu kananmu di dada, taruh tangan kananmu di dada dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini aku, Tuhan. Ampuni segala kengenyelanku, ampuni segala hal yang aku selama ini lakukan, berusaha sendiri. Ampuni aku kalau
menoleh ke belakang. Tuhan, pagi hari ini, di tempat ini, di rumahmu ini Tuhan, aku memegang dadaku. Tuhan, ampuni aku. Saat ini aku mau Tuhan, aku mau Tuhan. Bapa di surga, Kau melihat akan setiap anak-anakmu yang meletakkan tangan kanannya di dada mereka. Tuhan, Kau tahu akan pergumulan mereka. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi keraguan, kebimbangan mereka Tuhan. Tapi pagi hari ini di tempat ini, di rumahmu ini Tuhan, mereka berkata, aku mau Tuhan. Aku mungkin tidak mampu, tetapi aku mau Tuhan. Bila apa kasih, bila apa kasih. Mari kita nyanyikan refren daripada lagu Jejak. Iya Tuhan, Semua yang Kau iya Tuhan, kami mengangkat tangan kami, inilah doa kami. Ajar kami semua saat ini Tuhan. Aku rela sepenuh hati mengabdi, serahkan diri ke tangan-Mu. semua yang Kau beri, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengabdi, serahkan diri ke tangan-Mu. Serahkan diri ke tangan-Mu. Serahkan diri ke tangan-Mu. Mari kita berikan kemuliaan yang terbaik. Tepuk tangan kita bagi kemuliaan Yesus Kristus. Dia adalah Guru dan Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Terima kasih untuk berkat firman-Mu pada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang akan terus menolong kami, yang akan terus menghiburkan kami, menuntun kami kepada seluruh kebenaran, untuk kami boleh senantiasa menjadi murid-murid-Mu. Kami berjalan sebagai murid-murid-Mu, sebagai pengikut-pengikut-Mu, ya Yesus Kristus. Tuhan, sebentar kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain. Kami akan mengakhiri ibadah kami akan meninggalkan tempat ini. Bapa, kami mengangkat tangan kami dan kami memandang kepada Engkau, ya Bapa yang sangat baik. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Jemaat Betani Shalom Family yang dikasihi oleh Bapa di surga, saat ini pulanglah
Terimalah berkat dan rahmat yang baru dari Bapa kita di surga. Turun tercurah dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dan dalam seluruh apapun yang kau lakukan. Berkat dan rahmatnya senantiasa menyertai engkau. Cinta kasihnya yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang akan menolongmu, yang akan menuntunmu, yang akan memberimu kekuatan, dan yang akan menolongmu, menghiburkanmu di sepanjang jalan-jalan yang engkau lalui, sehingga engkau akan dibuatnya berhasil dalam melakukan kehendak Allah dan menjadi anak-anak Bapa di surga. Berkat yang dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus saat ini menyertai kita dan sudah kita terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin.